Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Aprianti, NIM 2019-12-056 dari kelas akuntansi 3P. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM usaha saya, yaitu susu kedelai. Nama usaha Asol Milk, jenis usaha minuman, nama pemilik Hoirunisa Aprianti, alamat usaha Desa Panjang RT 3 RW 3 Bayi Kudus, nomor HP 081575655210, berdiri sejak tahun 2020, berawal dari tugas SKP atau studi kelayakan bisnis, sampai sekarang masih berjalan. Kenapa sih saya memilih usaha susu kedelai ini? Karena saya melihat banyaknya manfaat yang dimiliki kedelai sendiri, diantaranya mengandung protein yang tinggi, menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah tinggi, mengurangi stres, dan mengurangi kolesterol. Sehingga saya merintis usaha tersebut. Berikut adalah flowchart Asol Milk. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Berikut adalah siklus pengeluaran yang terjadi di Asol Milk, diantaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah sejumlah biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga barang, ongkos angkut, dan penyimpanan lain-lainnya. Biaya tenaga kerja adalah upah atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang terkait langsung dalam proses pembuatan sebuah produk. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk atau jasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur siklus pengeluaran Asol Milk. Yang pertama dari alur biaya bahan baku, berawal dari purchase order atau PO, di mana PO tersebut berisikan nama barang, kuantitas barang, harga barang, beserta permintaan tanggal pengiriman barang. Kemudian, PO tersebut dikirimkan kepada supplier yang akan dituju. Alur berikutnya yaitu penerimaan barang atas barang yang dipesan sebelumnya. Barang yang diterima kemudian disimpan ke dalam gudang dan dilakukan pencatatan akuntansi. Setelah penerimaan barang, supplier akan mengirimkan kwitansi atau nota atau invoice beserta surat jalan guna dilakukan pembayaran, di mana surat tagihan tersebut kita cross-check terlebih dahulu apakah sesuai dengan barang yang kita terima apa tidak. Tahap terakhir, pembayaran kepada supplier. Untuk melakukan pembayaran harus disertakan dokumen pendukung, di antaranya PO atau purchase order, LPB, laporan penerimaan barang, beserta invoice atau kwitansi atau nota beserta surat jalan, kemudian dilakukan pencatatan akuntansi. Alur dari biaya tenaga kerja berawal dari data harian tenaga kerja yang berisikan jam kerja, hari kerja, upah per harian, kemudian data tersebut diajukan untuk dilakukan pembayaran. Tidak lupa dilakukan pencatatan akuntansinya. Alur biaya overhead pabrik terdiri dari biaya listrik, biaya transportasi, biaya pemasaran. Sebelum dilakukan pembayaran, dokumen dikumpulkan, di cross-check terlebih dahulu. Contohnya, kita menerima tagihan listrik. Tagihan tersebut kita cross-check terlebih dahulu. Setelah sesuai, baru dilakukan aktivitas pembayaran beserta pencatatan akuntansinya. Kenapa sih setiap transaksi dilakukan pencatatan akuntansi?
karena untuk meminimalisir kesalahan atas pelaporan nantinya, dan secara histori dapat terlihat dengan jelas jika terjadi kesalahan. Untuk melacak kesalahan tersebut lebih mudah. Berikut adalah data pengeluaran yang terjadi di usaha Asoymik. Yang pertama, bahan baku utama terdiri dari kedelai dan air mineral. Nilai per bulan kedelai sebesar 1.200.000, air mineral 60.000. Bahan baku penolong terdapat gula pasir, jahe, garam, daun pandan, dan ATK dengan nilai per bulan sebagai berikut: gula pasir sebesar 840.000, jahe 150.000, garam 500.000 rupiah, daun pandan 5.000, ATK 15.000. Bahan pengemasan ada dua, yaitu plastik dan botol dengan nilai per bulan: plastik 10.000, botol 50.000. Sehingga biaya variabel nilai per bulan 2.830.000, nilai per tahun 33.960.000. Biaya tetap terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Biaya tenaga kerja satu orang dengan nilai per bulan 1.300.000, BOP terdiri dari transportasi, listrik, dan promosi atau pemasaran dengan nilai per bulan sebesar: transportasi sebesar 200.000, biaya listrik sebesar 300.000, biaya promosi sebesar 100.000, sehingga total biaya tetap dalam per bulan 1.900.000, sedangkan per tahun 22.800.000, sehingga jumlah biaya operasional dalam 1 bulan dan 1 tahun yang terjadi di usaha Asoymik sebesar 4.730.000, sedangkan per tahunnya 56.760.000 rupiah. Kesimpulan tentang siklus akuntansi di Asoymik adalah: siklus akuntansi Asoymik sangat jelas dan terperinci karena setiap aktivitas bisnis sudah dilakukan pencatatan dan terdapat pelaporannya. Siklus pengeluaran yang terjadi di Asoymik sudah menggunakan sistem pencatatan akuntansi, sehingga setiap pengeluaran dapat terpantau dan terkendali, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi atau kerugian atas biaya operasional perusahaan. Kelebihan: setiap pengeluaran dapat terpantau sehingga tidak melebihi batas yang akhirnya bisa berdampak merugikan perusahaan. Bahan baku dan bahan penolong mudah didapatkan. Kaya akan manfaat yang diperoleh dari susu kedelai. Kekurangannya, banyaknya yang memproduksi susu kedelai sehingga persaingan sangat ketat, tetapi Asoymik berusaha memproduksi dengan kualitas yang terbaik. Sekian dari penjelasan UMKM saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.